Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zahro dari warungfreelancer.com. Nah, di sini kita akan belajar tentang digital marketing, khususon SEO. Kalau yang nggak tahu khususon itu khususnya. Nah, digital marketing. Apa sih digital marketing? Mungkin kalau kalian translate dari bahasa digital marketing ke bahasa Indonesia artinya pemasaran digital. Ya, kalau kalian mengartikan pemasaran digital itu benar sekali. Jadi intinya sebuah proses jual beli yang akan dilaksanakan secara online. Mulai dari proses pengiriman, proses apa ya, saling menemukan, kemudian nanti diskusi, kemudian nanti ada apa namanya, kesepakatan harga dan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kemudian nanti setelah itu ada serah terima barang atau jasa. Jadi entah si orangnya transfer dulu kemudian barang atau jasanya dilakukan atau barang atau jasanya dulu diberikan baru si pembeli itu memberikan uangnya. Intinya digital marketing adalah sebuah proses jual beli yang dilaksanakan secara digital. Oke. Nah, di sini normalnya kita ada 3 tempat untuk digital marketing, yaitu yang pertama adalah marketplace. Ini marketplace ada banyak jenisnya, ada marketplace jasa, ada marketplace barang, ada marketplace yang lain. Oke, kemudian yang kedua adalah social media marketplace. Maksudnya apa? Mungkin buat yang tahu forum jual beli Facebook, forum jual beli apa, forum jual beli Kuningan, forum jual beli apa. Nah, itu namanya social media marketplace. Jadi sosial media yang menyediakan fasilitas untuk menjual barang atau komunitas di mana kita bisa menjual barang atau jasa di sana. Ya, salah satunya mungkin sebagian besar dari kita kan adalah anggota dari grup freelancer, dari YouTube, dari Facebook freelancer, entah itu freelancer Indonesia, entah itu freelancer yang lain. Nah, itu salah satu contoh sosial media marketplace di mana ada orang yang menawarkan jasa atau mencari jasa. Jadi sosial media marketplace jasa. Kemudian yang terakhir adalah website. Kalau website di sini adalah biasanya kalau website-website yang untuk menjual barang itu adalah showcase website. Apa itu showcase website? Yaitu website yang digunakan untuk menampilkan produk atau layanan yang kita berikan. Contohnya adalah website kita sendiri warungfreelancer.com. Nah, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing space. Ya, tentunya terutama saya akan membahas kenapa sih kita bakal mempelajari SEO sebagai ujung tombak sistem digital marketing kita. Yang pertama adalah marketplace. Di Indonesia udah banyak marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Dan untuk marketplace jasa ada banyak, cuman saya agak-agak lupa namanya. Ada project.co.id, kemudian ada Fastwork, kemudian ada yang lain, 1000 Lensa dan kawan-kawannya. Nah, di situ kelebihannya apa? Kelebihannya kita tidak harus membuat sebuah platform sendiri. Kita bisa tinggal numpang ke mereka. Jadi kita tinggal numpang ke mereka, kita tinggal post produk yang mau kita jual, kemudian nanti tinggal nunggu pembeli. Oke. Tapi di situ ada kekurangan. Kekurangannya apa? Yang pertama adalah orang baru pasti minoritas dibandingkan orang-orang lama. Kenapa? Yang pertama adalah total review yang mereka miliki. Jadi orang baru itu pasti ya minoritas kan. Biasanya orang-orang mau beli di marketplace itu biasanya yang banyak review positif dan lain sebagainya. Jarang kita beli barang, meskipun murah banget, ada HP 500.000, tapi kualitasnya setara dengan HP 3 juta, tapi nggak ada yang review. Nah, itu jarang banget yang beli. Nah, oke, cuman di sini kita punya satu kekurangan yang lebih besar lagi daripada itu, yaitu adalah kebebasan kita. Jadi biasanya marketplace itu punya batasan. Misalnya di Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya kita nggak bisa jual jasa. Meskipun kita nanti post, kadang-kadang di take down oleh pihak Tokopedia atau lain sebagainya. Dan kekurangan terbesar kedua adalah pesaing kita ada di sebelah. Jadi, apa ya, kalau kita nggak perang harga dengan pesaing, ya bakal berderet. Misalnya kalian coba cari buku apa di Tokopedia gitu, buku cara mewarnai, nanti bakal muncul
buku cara mewarnai dari si A, dari si B, dari si C, dari si D. Semuanya berderet dan tentunya sebagai seorang pembeli yang dilihat cuma dua. Yang pertama adalah banyaknya review, yang kedua adalah harga. Jadi kalau reviewnya sama-sama banyak, harganya pasti cari paling murah. Itu kelemahan marketplace. Kemudian marketplace, social media marketplace. Oke, social media marketplace ini nggak jauh beda dari marketplace biasa. Cuman di sini bedanya adalah di sosial media. Jadi bisa dibilang jauh lebih rendah lagi dibandingkan marketplace. Kenapa saya bilang lebih rendah? Misalnya forum-forum jual beli. Di situ kayak kita cuman ngasih tahu orang lain bahwa kita jual barang ini dan bukan nyari orang yang minat dengan barang kita. Jadi kalau marketplace ini biasanya kita toko kita itu punya keyword tertentu, misalnya kita jual apa, nanti kalau dicari itunya bakal muncul di, ya kalau urutan itu gimana Tokopedia-nya lah. Sekarang juga kan udah ada Tokopedia Ads, di mana kita bisa mengiklan untuk Tokopedia supaya barang atau produk kita ada paling atas kan. Kalau sosial media enggak, dia lebih open. Cuman emang sosial media juga menyediakan buat layanan iklan, tapi iklannya beda, dia iklannya berdasarkan gender dan lain sebagainya. Jadi di iklan targeted. Cuman tingkat konversinya saya rasa jauh lebih rendah dibandingkan marketplace. Soalnya ya itu, cuman kekurangan marketplace itu satu aja sih. Yang paling utama itu adalah pesaingnya, kita sesebelahan sama pesaing. Kemudian yang terakhir adalah yang akan kita bahas adalah website. Mungkin kalau kalian searching, jadi untuk produk-produk dan jasa-jasa tertentu, itu jarang kita cari di website yang bisa dibilang marketplace. Ya mungkin karena emang gak ada yang jual. Cuman emang ya gitu, jadi kadang-kadang apapun yang kamu mau tanyain, tanyalah ke Google. Simpelnya kayak Google itu udah jadi kayak mbah dukun yang tahu segala macam hal. Jadi sebelum kita cari di marketplace, karena kita harus tahu nama produknya apa, biasanya kita cari dulu di Google. Misalnya meja apa namanya? Meja kerja. Nah, kita jarang kalau aku sendiri jarang banget nge-search langsung di apa namanya? Di marketplace, soalnya kadang-kadang aku lupa namanya apa. Jadi aku tinggal nyebutin ciri-cirinya ke Google dan Google bakal nyari tahu itu namanya apa. Itu jauh lebih simple. Oke, nah disitulah kenapa kita mengarahkan ke SEO. Karena SEO ini akan langsung berhadapan dengan Google. Kalau kita berhasil mendapatkan page rank yang baik di Google atau di posisi yang baik, tingkat konversinya jauh lebih tinggi dibandingkan marketplace. Kenapa? Karena di sini ya pertama penggunanya jauh lebih banyak, itu yang pertama. Yang kedua keywordnya jauh lebih fleksibel. Kenapa saya bilang fleksibel? Kalau di marketplace harus saklek. Jadi kamu nama produknya apa, cuman bakal muncul ketika nama produk itu diketik. Beda dengan Google yang udah sangat fleksibel. Nah, di sini Google sendiri menyediakan dua, yaitu yang pertama itu SEM, yang kedua itu SEO. Kalau SEM sendiri kita bakal gampang membahasnya kalau kita search langsung. Ini contoh yang saya search. Di paling atas itu adalah SEM. Pembedanya adalah ada kata iklan di pojokan paling kiri. Sementara di bawah adalah SEO. Itu organik. Nah, dia bakal muncul, ya dia di bawah dari yang bayar, cuman jarang banget orang mau ngeklik yang ada iklannya. Kenapa? Karena apalagi kalau yang buat jasa, karena yang iklan itu biasanya skill dari orangnya itu jauh lebih meragukan dibandingkan orang yang secara natural dia bisa naikin. Di sini kelebihan dari SEO adalah sekali kita naikin dia, kita nggak harus bayar setiap kali klik. Dibandingkan SEM. SEM itu setiap kali diklik kita harus membayar ke pihak Google sekian ribu rupiah atau sekian ratus rupiah. Jadi bayangkan 10 kali klik udah berapa dan lain sebagainya. Oke, paling di situ aja pengenalan Google-nya karena waktunya juga udah limit. Saya cuma punya waktu 10 menit buat ngejelasin dan sekarang udah 9 menit 40 detik. Jadi kurang lebih SEM itu berbayar, yaitu bayar langsung ke pihak Google. Kemudian SEO itu gratis. Nah, makanya kita mau mengejar SEO, Search Engine Optimization. Dan di next page, tujuan utama dari dua hal ini adalah pengunjung ya tentunya ya.